perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Saya pekan kemarin kesini ya, apa yang lalu sebelum lagi ya. Terakhir itu kalau tidak salah kita bahas tentang khiyar. Ya, tentang khiyar. Itu tentang jual belinya kita sudahi sampai di khiyar. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi, ambil sumber yang lain. Untuk kalau buku ini setelah pembahasan jual beli itu ada pembahasan tentang riba. Nah, ini biasanya yang sudah kita sangat pahami, sudah sering kita sebut-sebut, itu tentang riba, dosa riba dan sebagainya. Nah, tapi kita coba dalami satu persatu apa saja yang termasuk riba dan macam-macamnya itu. Tapi buku ini cuma secara umum ya, dia cuma pengertian dan dalil-dalil pelarangan riba saja. Nanti kita cari sumber yang lain yang lebih rinci. Tadi karena saya nggak sempat pulang ngambil buku yang lain, tapi yang ada aja ini dulu. Riba itu secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Jadi sesuatu yang bertambah. Namun secara istilah syara'nya adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat penerimaannya. Ini juga bahasanya kurang enak ini. Ini buku lama tahun 70-an ini dari pengarangnya, jadi bahasanya masih susunannya kurang SPOK. Akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara'. Jadi akad yang ukurannya, waktunya itu tidak jelas atau masih gharar. Nanti kita cari istilah yang lebih gampang dimengerti. Yang jelas adalah terjadinya akad tukar menukar benda riba. Benda riba itu termasuk juga uang dengan kelebihan atau dengan ketidaktetapan jumlahnya. Nanti akan kita bahas barang riba itu apa saja. Jadi barang riba itu tukar menukar, yang termasuk barang riba itu ada 5 sebenarnya. Ada emas, ada perak, ada gandum, ada garam, dan ada tepung. Saya juga nggak ngerti kenapa garam termasuk ya. Tapi itulah biasanya disebut dengan barang ribawi. Ada emas, perak, gandum, garam, dan tepung. Tepung itu mungkin sebenarnya mirip dengan gandum ya, tapi tepung lebih bukan tepung gandum tapi tepung yang lain. Mungkin dulu bangsa Arab selain makan gandum ada tepung-tepung yang lain. Kayak kita kan, kalau kita kan ada tepung terigu, ada tepung sagu, ada tepung apa lagi sekarang, tepung jagung, tepung beras, macam-macam. Pokoknya tepung-tepung makanannya yang biasanya yang bersifat makanan pokok, yang bersifatnya bubuk gitu, tepung. Nanti akan kita coba lihat kenapa dia bisa termasuk barang riba. Tapi memang ketetapan seperti itu. Garam mungkin di masa itu mungkin dia termasuknya barang yang pokok juga berharga, karena kan di tengah gurun pasir mungkin garam termasuk barang yang susah didapatkan. Kalau kita kan lautnya dekat, kayak itu mah hampir negara kepulauan, apa bisa dikatakan gampang garam. Tapi kalau orang yang di Jazirah Arab, di tengah-tengah itu, Jazirah kan namanya Jazirah, pulau Arab itu kan luas sekali. Kalau kita kan pulau Jawa, terus dikelilingi laut, Sumatera dikelilingi laut. Jadi dengan lautnya nggak terlalu jauh. Atau kalau dia itu nggak geblek gitu, apa bahasanya? Pokoknya geblek gitu, pulaunya besar. Jadi yang di tengah-tengah itu jauh banget ke lautnya, mungkin bisa ribuan kilometer. Nah makanya garam termasuk barang yang langka, yang susah didapatkan. Makanya dia termasuk barang ribawi yang bisa jadi buat transaksi, buat barter. Kalau kita jual beli dulu pakai emas, pakai perak, dia mungkin sebelumnya bisa juga dengan garam itu bisa jadi alat tukar. Ini pada pembagian langsung kepada pembagian riba nih. Menurut sebagian ulama, riba itu ada 4 macam. Yang satu adalah riba fadl.
Riba padal itu apa? Menukarkan dua barang yang sejenis yang tidak sama. Nah, ini barangnya maksudnya barang apa? Barang riba. Misalnya emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum. Kalau kita bikin beras ditukar dengan beras. Itu harus sama jumlahnya. Kalau emas ditukar dengan emas 2 gram harus ditukar dengan emas 2 gram, nggak boleh ngurangin. Memang bisa ditukar ngurangin, bisa. Misalnya emas 2 gram yang emas masih batangan ditukar dengan emas 2 gram setengah yang sudah diukir, yang sudah jadi cincin misalnya. Berarti tukar 2 gram emas biasa ditukar dengan emas 2,5 gram yang sudah berbentuk perhiasan. Itu nggak boleh. Makanya hati-hati kalau mau tukar emas, tukar perhiasan di toko emas. Jangan langsung ditukar, sebaiknya Timbang dulu. ditimbang, dijual dulu, jadiin duit dulu, kita terima, baru kita beli yang lain. Jangan sampai tukar menukar dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya kita punya 2 gram. Oh iya, iya. Nah, Salim. Ya, udah mandi ya? Oh, udah, pintar. Jadi hati-hati dalam tukar menukar emas dan perak. Juga beras tukar dengan beras, jumlahnya harus sama dan harus yadan biadin, kontan, cash, nggak boleh ditunda. Nukar emas hari ini harus diserahkan hari ini, setelah terimanya harus langsung. Oh salah, nggak boleh ditunda sampai besok. Begitu aturan syar'inya. Mungkin ada hikmah di balik itu, wallahu alam. Tapi memang kalau sudah ditunda dia akan terhitung riba. Kalau jumlahnya berbeda dia akan terhitung riba. Untuk semua barang ribawi tadi yang 5 itu. Makanya hati-hati kalau tukar menukar beras, tukar menukar emas, tukar menukar perak. Tukar menukar beras, misalnya beras biasa ditukar dengan beras mana yang bagus, misalnya Cianjur gitu ya. Kalau mau langsung tukar menukar itu harus sama. 2 kilo tukar dengan 2 kilo walaupun kualitasnya beda. Nah, kalau mau ditukar dulu, dijual dulu. Saya jual beras saya. Jadi harus sama, nggak boleh selisih, nggak boleh beda. Misalnya beras pera ditukar dengan beras pera 2 liter ditukar dengan beras Cianjur Pulen seliter, itu nggak boleh tuh, nggak boleh tukar. Jadi dia harus kalau mau diuangkan dulu, baru dibeli berasnya yang bagusnya, dijual dulu yang peraknya, dapat sekian, nah baru beliin ke. Nah, itu bisa disiasatin sebenarnya, bisa jadi uangnya cuma berputar-putar di antara kita doang. Terus jenis riba yang kedua, jenis riba qard, yaitu utang dengan syarat dan keuntungan bagi yang memberi untung. Nah, ini mah kita udah kenal nih, riba qard ini. Kita ngasih pinjam ke orang, nanti balikinnya lebih. Nah, itu udah jelas. Jadi mudah dipahami riba qard itu. Qard sebenarnya kan artinya pinjaman. Meminjamkan uang atau meminjamkan apapun sebenarnya. Jadi pinjaman itu, qard itu kan asalnya tolong menolong. Jadi sesuatu yang dianjurkan sebenarnya, meminjamkan uang itu sama orang itu termasuk ya sesuatu yang dianjurkan. Bahkan ketika kita minjemin duit ke orang, misalkan janji bulan depan mau dibayar, tapi ternyata pas bulan depan mau bayar duitnya belum ada. Ketika kita memberi kelonggaran, misalnya yaudah nggak apa-apa, misalnya saya kasih waktu sebulan lagi. Nah, ketika di waktu sebulan lagi itu, setiap hari kita, kata Nabi, sama dengan sedekah sejumlah uang itu. Misalnya 500 sudah jatuh tempo tapi belum bisa bayar, ya udah kita kasih kelonggaran lagi. Setiap hari kita seperti memberikan pinjaman. Nah, makanya qard itu, pinjam meminjam itu termasuk amalan yang dianjurkan, yaitu apa? Tolong menolong. Nah, alangkah tidak baiknya sesuatu yang dianjurkan itu dinodai dengan nyari keuntungan. Kita pinjemin 500, nanti bulan depan ganti 550. Nah, itu jadi ternoda dengan riba. Yang tadinya awalnya tolong menolong jadi riba. Makanya sebaiknya jangan sampai ternodai tolong menolong itu jadi dosa. Aturan dapat pahala jadi dapat dosa, dosanya besar lah gitu riba. Kita sudah bahas berkali-kali, dosa riba itu luar biasa besarnya. Terusnya jenis riba yang ketiga itu riba yad. Yad itu artinya tangan sebenarnya. Berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Bahasanya serah terima mungkin ya sekarang mah. Dia bilangnya timbang terima. Jadi berpisah sebelum serah terima.
Karena harusnya ya dan biadin, jadi cash saat itu juga. Kalau memang tukar menukar emas harus cash, nggak boleh ditunda sampai penyerahannya besok. Saya serahkan ini punya saya, punya kamu nanti serahkan besok, nggak boleh. Jadi harus cash. Terus yang keempat ada riba nasa atau riba nasai biasanya dibilangnya. Disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Nah itu sengaja ditangguhkan. Saya pinjamkan duit ini, tapi sengaja nanti gantinya tahun depan ya, cuman dengan kelebihan. Padahal kalau dia mau bayar bulan ini, nah kayak kartu kredit kan dia sebenarnya nunggu kita telat bayar sebenarnya. Kartu kredit itu kan kalau kita bayar sesuai jadwal gajian itu nggak ada lebihnya dia katanya, saya nggak pernah pakai. Katanya begitu. Jadi kalau kartu kredit kita pakai tuh belanja, ya nanti ke saat gajian dia akan terpotong langsung. Itu kalau sesuai tepat nggak ada lebihnya. Tapi kalau misalnya melewati tanggal yang sesuai ketentuan, jadi ada lebihnya. Justru mereka mengharapkan lebih karena ada keuntungan. Kalau cuman bayar hutangnya doang nggak ada keuntungannya dia. Tapi tetap dia ada untungnya. Namanya duit kalau sudah